ya, karena memang butuh waktu 10 menit nih. Oke, langsung aja. Selamat pagi teman-teman yang di kelas. Kenapa langsung di belakang ke depan semua? Ada ya, kamu aja, kamu mungkin ini kuliah terakhir nih, kamu paling depan, mereka baris kedua. Ayo, ke depan semua. Ayo geser. Aduh. Ayo cepet. Wah, nyaman ya. Nah, kelihatan nggak yang ditampilkan? Teman-teman semua yang di rumah, yuk silakan. Depan tuh. Oke, saya tampilkan dulu yang diforumkan ya. Teman-teman semua yang di rumah, saya tampilkan dulu yang diforumkan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, betul ya? Final test, betul nggak? Teman-teman yang di rumah? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, ini apa namanya? Ini yang saya tampilkan, share screen saya bisa dilihat teman-teman yang di rumah? Bisa, Pak. Yang di kelas bisa lihat yang di kelas? Saya pikir ini adalah strategi memaksimalkan laba. Jadi kurang lebih begini. Yang kita bahas ini, saya tampilkan teman-teman semua. Ini, ada bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya seperti yang kemarin kita bahas, pertemuan 25 ke 26 itu pertemuan ke-13 hari ini, teman-teman. Jadi artinya yang kita pelajari ini sebenarnya setelah ujian tengah semester, ini adalah, ini gabung-gabung semua nih. Perhatikan, ada persaingan sempurna, ada monopoli, persaingan monopolistik. Ya. Persaingan, kalau saya sebut dengan persaingan monopoli, artinya persaingan monopolistik. Jadi ini dasar-dasarnya, dan ini model oligopoli dasarnya yang kemarin kita bahas. Masih ingat nggak yang oligopoli itu apa? Teman-teman yang di rumah? Apa sih yang disebut dengan pasar oligopoli? Ya, saya lepas sepatu ya teman-teman ya. Apa pasar oligopoli? Yuk. Teman-teman yang di rumah, apa sih pasar oligopoli? Kita refresh dulu nih. Ada beberapa, Pak. Tidak banyak, tapi ada beberapa konsumen yang banyak. Apa pasar oligopoli? Yang di kelas, apa pasar oligopoli? Konteksnya nanti begini ya. Perhatikan di sini. Ini adalah pertemuan setelah UTS. Tentang biaya, tentang struktur pasar. Ini saya ulang lagi, strategi penetapan harga dan tingkat input pada pasar persaingan sempurna, monopoli dan monopolistik. Terus adalah model oligopoli, jadi pasar-pasar juga nih. Terus ada lagi, yang ini terakhir, strategi harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar. Oke, saya tanya dulu ya sebelum kita masuk ke ini, ke pertemuan yang terakhir ini. Apakah yang disebut dengan pasar oligopoli? Yang di rumah, yang di kelas? Produsennya ada beberapa, Pak. Ya, adalah struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan. Konteksnya apa itu? Konteksnya apa? Dia ada dua kemungkinan. Betul ya? Kemungkinannya apa? Nanti kita bahas lagi. Kemungkinannya dia bersaing, kemungkinan dia bekerja sama. Oke, hubungkan perbedaan antara oligopoli dan persaingan sempurna. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdiri dari banyak perusahaan, dari sisi jumlah. Masih ingat yang kemarin? Kalau monopoli, kalau oligopoli beberapa. Clear ya? Kalau monopoli hanya satu. Clear ya? Oke, saya tuliskan lagi. Yang kedua, apa yang disebut dengan persaingan monopolistik? Bersatu. Jadi beberapa yang disorot bukan jumlahnya, kadar persaingannya. Betul ya? Dalam kondisi tertentu persaingan ini si Aqua punya pangsa pasar sendiri, si Le Mineral punya pasar sendiri. Tetapi pada suatu waktu Anda misalnya ke tempat wisata nggak ada Aqua, nggak ada Le Mineral, merek yang lain pun Anda minum. Artinya dia punya daya monopoli, tetapi enggak mutlak seperti monopoli. Gitu loh. Bersaing pada kondisi tertentu adalah dia punya kekuatan monopoli. Clear ya? Terus inilah strategi yang dilakukan nih, perhatikan pertemuannya.
Nanti tentang biaya sudah pasti ya. Yang ini yang kita ujikan ini, fungsi biaya, masih ingat ya biaya itu disebut dengan total cost, fixed cost tambah dengan total variable cost, disebut dengan effect cost adalah, masih ingat nggak effect cost? Total cost dibagi dengan, ayo dong, yang di rumah, apa AC? Kita refresh nih, yang ini nih pertemuan 13, 14, 15, jadi ini bisa lompat-lompat gitu loh. Kadang-kadang saya bisa bersaing sempurna, kadang-kadang oligopoli, kadang-kadang persaingan monopoli, jadi nggak teratur nih kan. Ini lihat-lihat yang ini, kelihatan nggak dari belakang? Yang di rumah sih bisa ngeliat nih karena monitor, kelihatan nggak nih? Dia langsung pertumbuhannya gabung-gabung semua, mix. Tuh mix. Ngerti ya? Jadi saya bisa di sini maksudnya. Saya bisa loncat di sini bersaing sempurna, di sini bisa saya cerita tentang monopoli, di sini juga saya bisa persaingan monopoli. Di sini saya cipta oligopoli. Nanti saya hubungkan dengan model-model monopoli dan persaingan monopolistis. Nah, di sini baru penetapan harganya sama. Teman-teman yang di rumah bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya teruskan lagi. Apa yang disebut dengan efek cost sekarang? Ini hubungannya ke sini nih. Pertemuan 13, 14, 15, 16. Pertemuan ke-16 itu pertemuan ke-8. Artinya setelah UTS. Gabung. Apa sih disebut dengan efek cost? Silakan. Total cost dibagi quantity ya, Pak. Benar teman-teman? Dengan marginal cost. Ayo dong, kemarin kan sudah berulang-ulang, ini biar kita masuk. Apa marginal cost? Perubahan Tambahan TC biaya dibagi. total yang disebabkan oleh kenaikan produksi satu unit dirumuskan dengan delta TC per delta Q, atau kalau nanti kita dapat fungsi namanya turunan TC, diferensial. Pernah kita bahas itu? Pernah dalam soal-soal. Saya tuliskan lagi boleh? Boleh? Boleh ya? Perhatikan. Yang ke apa namanya ke terakhir nih pertemuan hari ini. Ini udah nggak ada lagi nih. Kelihatan nggak sih di belakang nih? Saya nggak yakin deh kelihatan. Kelihatan nggak nih yang pertemuan ke 25 ke 26? Kelihatan nggak? Makanya nggak duduknya depan. Kelihatan nggak depan? Kelihatan. Baca. 25-26 yang ini nih. Betul. Teman-teman yang di rumah dibacakan oleh kawan kita. Inilah strategi harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar, monopoli power. Kalau saya hubungkan, mana yang punya monopoli power? Ada 3. Oligopoli, punya kekuatan dia, persaingan monopolistis, dan monopoli, persaingan monopolistis dan oligopoli. Yang tidak punya kekuatan pasar apa? Persaingan sempurna. Oke, saya hubungan aja deh ke 25-26. Strategi harganya. Anggaplah ini bukan strategi harga. Kalau pasar persaingan sempurna, bagaimana menetapkan harganya? Menututi harga yang ada di pasar namanya price taker. Masih ingat yang di rumah ya? Jadi dia nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu ada monopoli. Apa dia? Dia menentukan berapa yang harus diproduksi, menentukan berapa harus yang dijual agar mencapai laba maksimal. Syaratnya apa? Masih ingat syaratnya? Marginal revenue sama dengan, ayo dong. Marginal revenue sama dengan, saya tak, yang di rumah bisa nggak? Saya bahas semua deh. Saya bahas dulu semua ya. Kalau enggak, ini pertemuan terakhir nih. Ini nih. Saya bahas semua ya. Nih. Yang saya tampilkan bisa dilihat teman-teman yang di rumah? Bisa, Pak. Yang di kelas bisa lihat? Oke, jadi ini kalau yang namanya persaingan sempurna, harga itu ditentukan oleh pasar. Ini yang sudah kita bahas kemarin nih, gambarnya ini. Jadi harganya sama. Nah, untuk itu si perusahaan itu harus bijak.
Dia menentukan laba maksimal pada saat MR-nya sama dengan MC-nya. Ini MC-nya, yang ini MR-nya nih. Ini kan MR nih. Yang ini. Sudah kita bahas ya? Pernah kita bahas ya? Nah, ini adalah struktur pasar persaingan sempurna. Inilah keuntungannya. Terus yang kedua, yang namanya apa namanya? Yang namanya struktur pasar monopoli, struktur pasar yang terdiri dari banyak satu penjual atau dia saja yang ada di pasar. Ini monopoli. Oke, bagaimana strateginya? Nih, sumber kekuatan monopoli. Jadi apa namanya? Kekuatannya dia namanya monopoli power. Dari mana? Dari skala ekonomis of scale dan seterusnya, hak paten dan seterusnya, dia menguasai sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kata undang-undang mengatakan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maka dia berperilaku ekonomis adalah menentukan laba maksimal. Harganya adalah ditetapkan pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Jadi ini sudah kita bahas ini ya, MR-nya begini ya. Ini demand-nya sudah kita bahas kan? Sudah sering berulang-ulang. Terus laba maksimalnya adalah MR sama dengan MC, ini dia. Ini MC-nya, ini MR-nya. Closing di sini dia, ini kuantitasnya nih. Ini adalah harga monopolinya. Yang ini juga begitu. Yang persaingan sempurna. Yang persaingan sempurna ini MC-nya, ini MR-nya. Betul nggak? Laba maksimalnya kan di sini nih. MR sama dengan MC di sini nih. Ini kerugian. Kalau ini untung nih. Yang ini MR-nya, ini kan MR yang ini nih. Kita tutup aja. Ini MR-nya, ini MC-nya. Laba maksimal di sini, output-nya. Ini keuntungan maksimalnya. Kalau monopoli, gambarnya begini. Demand-nya. Kalau persaingan sempurna, demand-nya lurus. Sudah kita bahas tuh berulang-ulang tuh. Jangan sampai ngerti teman-teman yang di rumah? Teman-teman yang di rumah ngerti? Ngerti, Pak. Bisa ya? Yang lain? Oke, saya teruskan. Laba maksimalnya ini. Nah ini yang tadi kita bahas nih. Multiplan. Siapa yang kasih jawaban? Tentang multiplan. Nah, nanti kita bahas ya. Ini multiplan apa tadi? Multiplan? Apa? Perusahaan monopoli dengan banyak pabrik. Tadi ada kasih masukan bagus. Nanti saya bahas ya. Yang ketiga, persaingan monopolistis. Dia mirip nih demand-nya. Dengan monopoli. Kok mirip demand-nya monopoli begini nih? Kalau persaingan monopolistis begini, tapi agak cenderung datar dia. Kenapa agak cenderung datar begini? Ya, Tommy. Kenapa, Tom? Karena yang namanya persaingan sempurna lurus dia. Ngerti ya? Saya ulang nih. Saya minta maaf saya pakai lepas sepatu. Kalau yang persaingan sempurna begini. Demand-nya sama dengan MR-nya. Struktur pasar persaingan sempurna. Kalau yang monopoli begini dia. Ini demand-nya, ini MR-nya. Ini MR-nya. Ini monopoli. Clear ya? Nah ini bersaing, ini monopoli. Kalau persaingan monopolistis, nggak terlalu datar, nggak terlalu curam. Sedang-sedang saja, kurang lebih gini lah. Gitu loh. Nggak kayak gini, nggak kayak gini. Ini kan terlalu datar, ini terlalu ini. Ngerti ya? Inilah demand-nya, ini MR-nya. Ini persaingan monopolistis. Nanti kita bahas soal habis ini kalau masih bingung. Perhatian. Atau soal-soal yang lalu dipelajari saja ya. Ini intinya. Oke, saya bahas lagi. Ini persaingan monopolistis. Nah, ini nanti pelajari di rumah, diferensiasi produk. Perusahaan itu punya kelebihan masing-masing. Yang sabun Lux itu untuk sama-sama sih sabun Lifebuoy, sabun Lux, sabun Nuvo, sabun apalagi Dove. Kalau yang Lux itu kecantikan, Dove itu lembut, sabun Lifebuoy itu untuk yang sportivitas, menghindari. Jadi yang paling penting diferensiasi itu apa? Diferensiasi kemarin. Diferensiasi sudah kita bahas di kelas ini. Di forum juga sudah pasti banyak yang jelaskan ini kemarin. Ya dong. Different apa different? Sebuah perusahaan itu memiliki perbedaan dengan produksi lainnya.
Jadi dia punya keunikan. Yang namanya motor Honda itu punya keunikan, dia itu tahan lama. Yang namanya Yamaha itu teknologi di depan. Yang namanya Suzuki itu adalah dengan kekuatan yang khusus. Yang namanya Kawasaki itu untuk yang modelnya model beda dengan yang lainnya. Gitu ya. Namanya unik, different. Yang namanya Rinso membersihkan paling bersih. Yang namanya Sub dia bisa membersihkan dengan air yang sedikit. Yang namanya apalagi itu deterjen merek apa ya, Daya adalah mencerahkan warna. Nah, jadi masing-masing punya keunikan. Inilah namanya diferensiasi, persaingan monopolistik. Sudah kita bahas kemarin ya? Masa lupa sih? Oke, selanjutnya kita oligopoli. Oligopoli, nah ini dia. Oligopoli. Bukan ini, oligopoli. Nah ini nih. Oligopoli, struktur pasar yang terdiri dari berapa tadi? Beberapa perusahaan. Maka dia bisa melakukan satu. Dia bisa barangnya standar, bisa berbeda. Kalau standar itu ya punya yang namanya sepeda motor itu rodanya 2. Standar semua. Dengan kisaran harga sekian. Beda. Kenapa? Keunikan yang Beat itu punya keunikan dibandingkan dengan Spasio yang dikeluarkan oleh Yamaha sekarang, gitu loh. Itu yang kita bahas kemarin. Oke. Diferensiasi. Ini rokok dan sampo. Oke, untuk itu perusahaan itu punya kekuatan. Karena misalnya yang namanya motor ini modelnya baru, yang modelnya beda dari lain, Spasio punya kekuatan untuk harganya dinaikkan saja. Tetapi kalau yang namanya si Suzuki keluarkan yang namanya Spin. Outcome-nya dia punya kekuatan harga itu yang lemah misalnya. Jadi masing-masing perusahaan itu punya kekuatan untuk menentukan harga, ada yang lemah, ada yang kuat. Beda dengan persaingan sempurna. Persaingan sempurna dia tidak punya kekuatan untuk menentukan harga. Bisa diterima yang rumah? Yang di rumah bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, nanti ini di semua sebenarnya bahan kita itu yang di forum itu pendapat Anda bagus-bagus. Terus yang di portal itu ada kayak begini PDF begini bagus-bagus. Terus saya sudah kasih e-booknya, nanti kita buka semua. Oke, saya teruskan lagi. Jadi promosi dilakukan. Ini adalah oligopoli yang kerjasama sepakat nih. Berbagi apa kemarin kan saya bilang berbagi jalur untuk penerbangan. Terus ada lagi, ini ada dianggap saling bersaing, market demand curve. Sudah kita forumkan kemarin. Kayak ini sudah, saya pikir ini lagi. Oke, sekarang yang terakhir. Jadi yang terakhir apa nih? Pertemuan ke-25 ke-26 apa namanya? Judulnya apa nih? Monopoli dasar. Jadi kalau saya bilang, apa sih maksudnya Pak Darwin yang ke-25-26 ini? Lama ya? Loading ya? Ini ya? Loading ya? Sabar saya. Boleh. Nah, bisa dibuka teman-teman. Ini harus sabar ya? Gini nih. Sabar nggak nih? Ini nggak bisa dibuka nih. Tuh. Aduh, lama deh. Teman-teman yang di rumah sabar ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, ini kita buka bukunya kalau nggak. Loading dia. Ini buku yang kita sudah share. Tadi soalnya apa lagi ya? Oke.
Nah, ini monopoli 319. Apanya? Apanya? Yang soal? Oh, enggak, beda-beda buku. Ini berapa nih? 336, 360 aja. Monopoli ya. Kayak monopoli ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini rumah? Tuh, yang di kelas. Chapter 8. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ini soalnya yang di rumah teman-teman yang di kelas ini duduknya di belakang-belakang sana nih. Ini adalah soal monopoli. Nomor 6 dulu kita bahas. Nanti setelah ini nomor 6 ya. Tuh, saya buka dulu. Ini saya tampilkan dulu ya. Ini pertemuan yang ke 25-26, pertemuan hari ini. Ini modelnya oligopoli. Saya tampilkan di sini. Ini 25-26, ini dia. Kelihatan yang di rumah ya? Yang di kelas kelihatan ya? Jadi ini gabung nih. Pokoknya ceritanya kita setelah UTS itu bisa loncat ke persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopoli, dan oligopoli. Artinya strategi penetapan harga. Saya tuliskan sekarang. Nih, oke, yang 25. Di monopoli, ini ya, sudah jelas. Pokoknya baik persaingan sempurna atau persaingan sempurna, atau monopoli atau persaingan monopolistis atau oligopoli, dasarnya kalau mendapatkan laba maksimal harusnya syaratnya apa? Apa syaratnya yang ini? MR sama dengan MC itu selalu berulang-ulang. Laba maksimumnya akan dibayarkan oleh konsumen pada output tertentu. Ini sudah kita bahas. Nanti si oligopoli atau perusahaan tersebut akan menentukan laba dengan cara strateginya. Kita buka sekarang forum. Oke, Pak, Sharon rajin nih. Sharon mana Sharon? Di rumah? Di rumah, Pak. Oke, jadi dia strategi yang dilakukan adalah peak load pricing, menentukan harga ini. Pertama adalah diskriminasi harga, kelihatan nggak ini jelas? Jadi strategi apa yang dilakukan? Dia melakukan namanya diskriminasi harga, yaitu si perusahaan menentukan harga yang berbeda untuk produk yang relatif sama. Sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, kata teman-teman yang ini, Sharon ini, katanya apa? Peak load pricing, penetapan harga berbeda pada puncak-puncak permintaannya. Jadi hotel sudah sangat jelas melakukan itu ketika di high season dengan di peak season di akhir tahun, di akhir libur panjang, mereka menaikkan harga sewa kamarnya. Di seluruh dunia itu sama semua. Oke, ada lagi. Selamat malam Pak. Masing-masing strategi surplus produsen adalah berbeda ya. Ini all you can eat digambarkan seperti ini. Oke, saya terima lah ya. Atau kemarin kita tiket bioskop sudah kita jelaskan. Masuk Dufan kita sudah jelaskan. Hari Senin sama hari Sabtu itu berbeda harganya. Nonton bioskop juga begitu. Nonton struktur biaya, nah ini. Oke, ini apa namanya nanti pelajari ya. Baik. Tommy mengatakan terima kasih. Ya Tom. Apa saya delete apa enggak nih Tom? Delete enggak? Hah? Oh jangan deh kasihan. Enggak apa-apa. Dia berarti menyimak. Ulang lagi Tom. Apa yang kamu bilang terima kasih tadi? Jawaban si Sharon tadi apa? Pendapat Sharon tadi apa aja? Apa contohnya? Ya. Ya udah baguslah. Itu udah dia menetapkan harga yang berbeda. Dia menetapkan all you can eat, harganya 120.000 untuk yang dewasa, yang anak-anak anggap 80.000. Jangan diprotes ya harganya. Nah, ya diskriminasi harga ya. Oke, sekarang baik.
William, selamat pagi Pak, menjadi oprek. Sama ya, subsidi sidang juga ada, sama. Di sekolah-sekolah tertentu yang orang kaya dikenakan harga yang mahal, terus untuk yang kaum yang kurang mampu dikasih harga yang murah, disubsidi lah di operasionalnya. Tapi bisa lah ya, teman-teman udah bagus nih. Oke. Tommy, Pak, menjawab pertanyaan Bapak. Menurut saya strategi maksimalkan keuntungan antara lain strategi surplus konsumen. Dijelasin Tom, apa Tom? Surplus konsumen apa? Ya, surplus konsumen dulu Tom, ayo. Apa? Salah kamu nih, saya jelasin dulu. Saya buat nih. Surplus konsumen. Nah, ini nih. Nah, nih. Artinya. Nah, tuh, Tom, saya kasih tahu artinya. Apa, Tom? Ya, jelasin. Jadi, strategi itu dilakukan oleh perusahaan di mana dia suka pasti ada berbagai produk dan dia melakukan optimasi harga kepada berbagai konsumen agar oleh keuntungan lebih gitu. Jadi nggak semuanya harganya sama karena dengan dia membuat harga berbeda-beda yang dinamakan dengan diskriminasi. Jadi semua Oke, saya terima ya. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya pada suatu pasar. Maksudnya apa? Partisipasinya itu. Ini. Kan kamu pendapatnya ini. Nah, surplus konsumen. Nah, ini surplus konsumen saya sudah cari di Google nih. Saya googling tadi barusan. Nah, ini. Apa itu surplus konsumen apa? Gambarnya kayak gimana, Tom? Gambarnya, Tom. Gambarnya kayak gimana? Surplus konsumen gambarnya gimana? Tuh yang di papan yang mana? Gambarnya di mana tuh gambarnya tuh? Kalau kamu nggak tahu, saya klik nih seperti ini yang ini nih. Saya klik gambarnya. Tuh, mana Tom? Nah, berarti kamu. Ayo. Teman-teman. Ayo Tom. Habis dia bilang terima kasih tadi. Lagi ya. Teman-teman semua perhatikan ya. Ini, perhatikan. Maksudnya pendapat apa tentang apa tadi kamu respon tentang apa Tom tadi Tom yang surplus konsumen itu? Tentang apa tadi? Strategi apa tadi? Bukan strateginya, strategi apa? Oh, diskriminasi harga. Price discrimination itu salah satu strategi dilakukan karena ada surplus konsumen. Kata teman kita Tommy di forum ya. Kalau teman-teman Tommy ini lagi kasih pendapat di kelas nih. Mungkin nggak pakai apa mic ya. Saya kurang gini. Jadi gini loh, ketika ada orang mau nonton di bioskop, dia sebenarnya sanggup membeli harga tiket Rp200.000. Tapi karena kredit dia nggak mau. Akhirnya disuruh bayar lah, disuruh ngantri lah. Ini demand-nya, ini MR-nya, dia beli misalnya ini apa namanya MC-nya, MR sebenarnya di sinilah. Maka dia kuantitas apa? Perhatikan, kuantitas monopoli ini ke sini, ini harga monopoli. Harga tiketnya 40.000. Misalnya jadi protes ya. Ini loh yang saya tampilkan ini. Ini pendapat teman Tommy nih, teman kita, teman-teman yang di rumah. Ini loh. Ini loh, teman-teman maksudnya dia, teman kita nih. MC-nya dia melengkung, saya terus MC-nya lurus aja. Artinya ini PM, QM-nya. Harga tiket bioskop, anggaplah 40.000. Clear teman-teman? Clear? Maksudnya apa price discrimination itu, tadi pendapat teman kita, dihubungkan sekarang dengan ada surplus konsumen. Yang ini. Saya mau gambar di sini nih. Sebenarnya saya tutup yang di sini, saya ini anggaplah ini dapat nih, gini. Si produksi konsumen tersebut sanggup membeli dengan harga 150.000. Dia sebenarnya masih kuat uangnya, kantongnya. Dia diuntungkan sih. Sebenarnya kemampuan dia 150.000 ditetapkan harga tiketnya 40.000. Inilah yang dieksploitasi.
Ngerti Tom ya? Betul ya Tom? Oleh produsen. Sebenarnya orang ini mau loh, sebenarnya dia mau membayar lebih mahal, asal jangan ngantri-ngantri, jangan sesak-sesak. Sama dengan yang tiket VVIP. Ketika ada K-pop datang itu grupnya, ada orang yang cuma bayar 900.000, ada orang aduh saya nggak biasa, saya rela membayar 10 juta, yang penting nggak keganggu. Ini yang dieksploitasi oleh si produsen. Kenapa? Untuk meningkatkan keuntungan. Itulah pendapat Tommy. Clear teman-teman semua? Jadi itulah yang dieksploitasi oleh si produsen. Sebenarnya, nah sama sekarang di Tangerang. Biasanya Anda masuk mall itu, masuk kamar mandinya, toiletnya itu gratis ya. Oh, temennya ada orang yang nggak mau nggak mau ganti-ganti. Sekali masuk tiket, masuk toilet, bayarnya berapa tuh di Tangerang itu? Ada toilet berbayar di mall di Tangerang? Nggak tahu. Coba sekali masuk toiletnya dia 8.000 atau 9.000 rupiah, bayangin. Kenapa? Ada orang yang rela, itu yang dieksploitasi. Jadi ada yang berbayar, ada yang bayar. Jadi tempatnya demikian mewah. Inilah yang dieksploitasi oleh produsen monopoli. Oke, saya teruskan ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini dijawab oleh teman kita Tommy, teman-teman. Baik, Fiona. Selamat pagi, Pak. Saya menjawab, oke. Ini sama nih, surplus konsumen. Fiona? Mana dia? Mana orangnya? Iya, Pak. Oke, ngerti surplus konsumen? Ya. Oke, jadi itu yang dieksploitasi. Nanti yang tadi saya jelasin ya. Natalia, keuntungan terdapat, oke, surplus dan seterusnya. Saya sama aja, bagus. Ini saya kasih komen. Kalau saya buru-buru, kelewatan nggak apa-apa ya. Nggak kasih komen-komen semua ya. Adalah Agus. Nah, oke, saya terima lah ini ya. Terus ini, biaya. Oke, ini sudah kita bahas kemarin ya. Tinggal berbeda-bedanya ya. Bisa. Terus. Nah, oke, ini. Oke, terus apa lagi nih? Pertanyaan 3. Multiplan. Multiplan tadi sudah kita bahas ya. Di itu ada ya. Di mana multiplan nih? Tadi sudah kita pelajari ya. Oke, Jonathan tadi ya. Screenshotnya sudah ada. Yang terakhir ini adalah ini nih. Nah, ini pertanyaan 4. Ada bisa jawab pertanyaan? Soalnya di WA Group sudah saya share. Tolong dibaca di rumah. Pertanyaan 4. Yang di rumah, tolong satu orang bacakan pertanyaan 4. Satu orang yang di rumah, di WA Group, karena saya Yang kemampuan handphone saya terbatas, saya nggak bisa ketik cepat. Tolong baca di WA Group. Satelit itu Pak ya. Ya, bacakan. Cell satellite company broadcast TV to subscriber in Los Angeles and New York. The demand function for each of these two groups are K and Y equal to 50 minus 1, 3 K and Y, and then KLA equal to 80 minus. Baik. Satu orang, translate. Satu orang yang lain, translate. Translate. Perusahaan, ayo. Yuk, satu orang. Perusahaan penyiaran, Pak. Bayar, apa namanya? Sal satelit. Mana nih? Ayo baca satu orang translate. Yang lain gantian. Gantian. Ayo dong, teman-teman dong. Yang lain teman-teman yang di rumah, translate. Halaman berapa tadi? Ya, silakan.
perusahaan satelit SAL membroadcast TV kepada para subscriber Ya. di Los Angeles dan New York. Stop. Apa? Terakhir. Ulang lagi, Pak. Ya. Kecil Pak. suaranya sini. Ya. Perusahaan satelit SAL Ya. membroadcast TV kepada para subscriber. Melayani aja ya. Ya. Melayani daerah broadcast TV, membroadcast TV kepada para subscriber di Los Angeles dan New York. New York dan LA. Clear. Teruskan lagi. Fungsi demand-nya itu QNY sama dengan 50, New York sama dengan ya 50 minus dalam kurung 1/3 P New York. Terus QLA sama dengan 80 minus 2/3 oke, minus 2/3 PLE. Oke. Di mana Q sama dengan 1000 subscription per tahun. Oke. Q adalah jumlah yang menonton per tahun per sekali nonton lah ya. Ya. Oke. Dan P adalah harganya, Q adalah jumlah yang menontonnya, the cost-nya. Total cost adalah baca 1000 C sama dengan 1000 plus 30 Q. 30 quantity. And then where di mana? Where Q sama dengan QNY plus QLA. Q equal Q New York plus QLA. Oke. And then pertanyaannya. Tentukan keuntungan maksimum harga dari keuntungan maksimum harga dan kuantitas. Keuntungan maksimum, what the profit? Tentukan harga keuntungan maksimum, gitu ya? Ya, dan kuantitas. Untuk New York dan Los Angeles. Untuk pasar New York dan LA. And then udah itu yang A. Consequence of the little event, the process and deployed the cell people in New York. Oke. Konsekuensi karena diberlakukan satelit dari Pentagon ya. Gimana bahasa Indonesia ya? Jadi oke, makasih ya. Saya posting dulu deh. Makasih. Siapa tuh yang baca tadi yang pertama, yang wanita? Sharon, Pak. Sarah. Yang kedua, yang translate siapa? Joshua, Pak. Ya, baik. Teman-teman semua, ini adalah perusahaan perusahaan televisi berbayar, namanya SAL Satelit yang ada di Amerika. Ya betul ya, kurang lebih itu ceritanya. Kalau di Indonesia itu adalah perusahaan yang menawarkan televisi berbayar, ya. Dahulu kala itu ada tuh, sampai sekarang juga ada, tapi konteksnya begini, bahwa dia pakai sistem satelit, bukan sekarang. Jadi anggaplah untuk melayani Jakarta dan melayani Bandung. Nah untuk itu, pasar Jakarta dan pasar Bandung, pasar LA sama pasar New York, melakukan apa tadi? Diskriminasi harga. Oke, Anda diminta untuk menentukan berapakah harga yang ditetapkan oleh perusahaan satelit SAL itu di New York, and then what's maximum profit price at New York and Los Angeles, and then what the quantity-nya, berapa kuantitasnya. Syarat pertama adalah, masih ingat kemarin ya? Masih ingat kemarin? Pertama Anda gambar dulu demand-nya. Untuk New York yang pertama apa yang kedua? Yang pertama New York ya? Betul ya? Kota besarnya, LA agak kecil kotanya, dibandingkan New York ya. Oke, saya minta Anda semua untuk untuk membuat permintaan dan penawarannya di dua pasar ini. Contoh, saya tampilkan sekarang dari buku, pakai buku sekarang. Ini buku
Oke. Yang ini nih, yang ini. Bukan buku, apa namanya? PDF aja, PDF biar cepat. Oke, Anda buatkan ini pasar untuk New York, ini pasar untuk Los Angeles. Gambar. Gambarkan demand-nya, gambarkan MR-nya. Silakan. Bisa yang di rumah? Ini saya ambil dari pertemuan yang hari ini ya. Yang ini nih. Ini. Pertemuan ke-25 dan ke-26 hari ini. Oke, paling pertama, ini strategi memperbesar harga. Ini kan, perhatikan. Yang waktu perhatikan semua, yang waktu diforumkan kan ini nih. Strateginya apa saja sih untuk memaksimalkan laba itu? Pertama, surplus konsumen tadi, namanya diskriminasi harga itu diekuitasi. Penetapan harga dua bagian, namanya block pricing, harga di blok-blok. Oke, adalah bundling. Apa bundling tuh? Bundling apa bundling? Paket. Jadi Anda beli odolnya harganya 10.000, sikat giginya harga 10.000, tapi kalau sekali dua dibanding dia harganya cuma 15.000. Anda beli satu potong ayam di di KFC harganya 10.000, beli nasinya 8.000, tapi kalau dibanding 15.000 kali dua, dipaketkan. Oke, jadi itulah strateginya. Terus dari lot pricing tadi penetapan harga yang pada kondisi puncak sudah. Terus yang penting-penting aja subsidi silang sudah, transfer pricing sama subsidi silang sama. Nah ini contohnya nih, diskriminasi harga. Jadi ini adalah dua pasar yang berbeda, yaitu di New York sama di Los Angeles. Gambarkan demand-nya untuk New York, gambarkan demand-nya untuk Los Angeles, gambarkan MR-nya. Silakan. Bisa yang di rumah? Yang di rumah bisa? Coba dulu, Pak. Yang di rumah bisa? Yang di rumah bisa? Bisa dicoba dulu, Ya, Pak. baik. Sekarang kita bahas yang ini nih, contohnya nih, yang poin 1 nih, yang surplus konsumen itu. Namanya diskriminasi harga. Jadi si PT Sal itu mendiskriminasi harga untuk tiap layanan dia, untuk masyarakat konsumen di Los Angeles sama di New York. Sekarang Anda buatkan. Sudah kita bahas kemarin. Silakan. Ya, silakan. Sudah? Kita jawab sama-sama biar cepat ya. Ada yang ngerti? Ada yang bisa? Kita jawab sama-sama ya. Oke, saya tolong dong kasih tahu. Berapa tadi ki New York berapa? 50 kurang 1/3 New York. KLA 80 dikurang PLA ya. Oke, ada yang kasih masukan yang di rumah? Kita gambar ini. Oke. Gimana caranya? Silakan. Yang di rumah bisa? Saya absen dulu ya. Saya pinjam deh. Lendi, Jonathan, Dewi Sinta, Desela, Tommy, Natalia, Devinsa, Anastasia, Yohanita, Septian, Jason nggak ada ya? Cindy, Cika,
Marcella, William. Ada yang mau kasih masukan nggak teman-teman? Teman-teman ada yang kasih masukan nggak? Gimana caranya? Gimana? Ini waktu SMA ya? Gimana kamu? Dibuat tabel gini ya? Ini Q-nya, ini P-nya. Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? 50. Kalau Q-nya 0, P-nya? Ya. Kalau Q-nya 0 nih 0 nih. Kalau misalnya Q-nya 0 nih 0 nih. Ini seberangkan 150. Bisa teman-teman di rumah? Bisa, Pak. Oke, jadi ini New York ya. Ini kalau saya bilang New York, ini QNY. Ini price New York. Terus kalau ini 50, ini 150, ini 50. Ini loh. Ini demand untuk New York. Lakukan hal yang sama untuk LA. Dari QNY. Kan soalnya dari QN. Di atas. Oh, bukan dia DNY. Di demand. Yang ini loh, yang ini. Yang ini kan D. Yang ini nih. D. Yang saya tampilkan ini ada di portal semua dibaca ya. Di portal pertemuan terakhir nih. Kalau saya tanya deh, portalnya suka dibuka-buka nggak sih? Suka dibuka nggak? Yang di portal itu suka dibuka nggak? Ada PowerPoint-nya apa? Ini saya ambil dari portal ya teman-teman semua ya. Yang saya tampilkan di share screen itu di portal semua. Kecuali soal kadang-kadang ada saya ambil buku yang lain lah ya. Jadi kita sumbernya dari forum, dari portal, itu PDF-nya, sama dari e-book. Teruskan ya, ini berapa nih? Ini P-nya, ini Q-nya, LE ya. 0, ini 80 ya. Kalau ini 80, 53/3. Ini 80 sini. Terbalik ya? Terbalik, Pak. Ya, terbalik nggak? Sepertiga ya. Kalau Q-nya, tunggu. Kalau P-nya 0 di 80. Kalau ini, oh enggak, betul. Salah. Kalau ini 0 seberang. Betul ya? Jangan salah-salah ya, ini 120, yang ini 80. Saya tanya nih untuk Anda nih, DLE. Daya belinya lebih hebat mana, lebih kuat mana si New York sama si LA? Sudah kita bahas kemarin, yang di rumah. Daya belinya, ekonominya lebih kuat mana New York sama LA? New York, Pak. New York. Yang di rumah, yang di kelas? New York sanggup membeli harga berapa? Tetapi secara kuantitas maksimal dia, si LA sanggupnya maksimal 120, tetapi secara jumlah lebih besar dia.
Jadi orang kayanya sedikit, orang miskinnya banyak gitu, kurang lebih begitu lah. Oke, sekarang gambar apa lagi? Laba maksimal MR sama dengan MC. Jadi bikin yang namanya laba maksimal ya. MR1 sama dengan MC. Laba maksimal bukan MR1. MR New York sama dengan MC. MR LA sama dengan MC. Cari MR-nya sekarang. Dapat dari MR bahwa MR itu diturunkan dari TR. Dapat dari mana TR? TR adalah total revenue perkalian P kali dengan kuantitinya. Nah, sekarang dicari. Yang di rumah ada bertanya, silakan. Ya, kita bahas ya. Yuk, bahas. Yang di rumah bisa? Yang di rumah? Bisa dikerjakan? Have no problem? Yang di rumah teman-teman? Ayo dong, dijawab dong. Masih belum selesai. Masih proses ya? Iya, Pak. Baik. Atau kita kerjakan sama-sama biar cepat ya, biar kita latihan satu soal lagi ya. Boleh? Oke, caranya adalah, gimana caranya? Bantu saya yang di rumah. Bantu saya. Yang di rumah. Aduh, Tom, kamu yang kerjain. Siapa yang mau kerjain siapa? Nggak semangat yang di rumahnya. Tom, nggak ganti saya, Tom. Kamu aja. Kamu aja. Tapi saya Tommy kita kasih tahu. Teman-teman kita kerjain sama-sama. Nggak usah ketemu dulu lah. Gampang. Soalnya gampang kok. Oke. Biar teman-teman dengar. Iya. Tes. Oke. Di sini. Kamarnya.
Sabar Pak. Buka dulu. Nah, di mana nih gamut? Hah? Halo teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Kita pertama kerjain New York dulu. Iya. New York dulu ya. Nah, di sini saya biar gampang ini saya ubah ke P-nya di depan ya, bukan key. Jadi kan iya di inverse lah itu. Nah, ya kan. Ini kan gini. 1/3 PNY. Saya ubah jadi PNY sama dengan 150 minus 3 QNY. Nah, ini saya langsung cepet ini ya. Karena langsung ke MR. Nah, caranya apa? Kita cari TR dulu. TR itu kan P kali Q. Nah, masukin deh. P-nya kan ini ya. 150 minus 3 Q. 150 minus 3 Q kali Q. Nah, TR sama dengan. Ini kan udah saya tandain New York, Pak. Iya, saya kerjain New York dulu. Yang di rumah dari sama yang di kelas dari QNY ke PNY paham nggak caranya? Paham Tom, dibagi 1/3 kan? Ya? Paham, dibagi 1/3. Ya, itu paham Pak mereka. Berarti tidak perlu saya jelaskan. Yang lain. Paham Tom. Paham ya? Oke. Kalau gitu saya gak jelasin lagi ya. Langsung ke TR aja ya, biar cepat. Nah, ini langsung dikali aja. Jadi 150 Q minus 3 Q kuadrat. Nah, setelah kita dapat TR-nya, kita cari MR, ya kan? MR itu merupakan turunan dari TR. Nah, caranya MR sama dengan, ini diturunin nih, jadinya 150 minus 6, ini pangkat 2. Nah, 6 Q. Nah, dapat DMR-nya. Lalu MC. Mau gambar MR. Gambar MR. Ya. Nah, untuk MR cara gambarnya biar kalian buat tabel lagi ya. Nah, jadi jika Q-nya 0, MR-nya 150, ya kan? Jika MR-nya 0, Q-nya 25. Nah, gambar deh. 20, 150. Nah, ini 150, ini 25. Nah, ini MR-nya. Ngerti gak teman-teman? Ngerti gak? Halo? Teman-teman di rumah. Halo, ya kedengeran. Ya? Paham, aman. Oke, paham aman. Enggak kedengar suara kecil. Hah? Oh, MC. Ya, Bapak suruh lanjutin MC. Iya. Saya ada ini. Iya itu. C, langsung diturunin. Nah, jadi kalau misalnya untuk cari MC-nya, karena di soalnya diketahuinya TC kan. TC sama dengan 1000 plus 30 Q. Ini kan di soalnya ya. Nah, maka kita cari MC-nya itu diturunin. Kan MC itu sama dengan TC aksen. Maksudnya TC turunan TC ya kan. Jadinya MC sama dengan 30 deh. Nah, MC sama 30. Baru kita bisa cari MR sama dengan MC. Yang dimaksud kita cari laba maksimal itu. Untuk cari laba maksimal, kita lanjut dengan MR sama dengan MC. Oh, mau gambar MC dulu. Oke. MC kan sama dengan 30. Otomatis Q-nya 0 ya. Jadi langsung gambar ya. 30. Duh, jelek nih. Set.
30. Karena Q-nya 0, ini kan MC ya? Langsung gini. Hah, lurus? Bukan miring Pak di buku? Oh, oke. Kalau MC-nya adalah MC-nya misalnya 30 tambah 2 baru naik. Oh, Oke. oke. Oke, berarti ini M terus. MC. Ah, iya. Ngerti nggak teman-teman? Ya, ngerti gak teman-teman? Halo? Nggak kedengaran? Halo? Oke, paham Pak dia? Ngerti gak teman-teman? Paham, Tom. Oke, paham. Nah, selesai Pak. Iya. Price maksimum profitnya. Jadi Cari dulu Q-nya. Nah, oke, disuruh lanjut. Jadi saya lanjutin untuk cari price maximum profit yaitu kita pakai rumus MR sama dengan MC yang diajarin Bapak. Nah, ya kan? Di sini mod kali ya. Di sini. Oh ya udah. Nih, langsung aja masukin MR-nya kan udah diketahui ya 150 minus 6Q. Langsung masukin 150 minus 6Q. Lalu sama dengan MC-nya 30. Udah, tinggal dihitung deh. Ini jadi 6Q sama dengan 120 ya kan. Q sama dengan 20. Nah, Q-nya kan kita udah dapet nih. Q New York. 120. Ini saya langsung hitung cepat sih. Nah, baru untuk cari P-nya kita pakai ini nih, P nih. Langsung masukin nih. Jadi PNY sama dengan 150 minus 3Q kan. Nah, dimasukin 150 minus 3 kali 20. PNY sama dengan 90. Nah, berarti kita udah dapat nih price maksimum sama quantity maksimumnya itu di Q20 sama P90 tinggal dimasukin. Ini kan 20 Q. P-nya 90. Ini MR, teman-teman. Ini MC. Di sini nih gitu loh, ya sembarangan. Iya. Oh ya udah. Oke. Nah, jadi teman-teman biar gampang, ini kan 25. Iya. Iya ini. Oke. Ya, teman-teman, jadi ini kan ini MC nih ya kan, perpotongan nih ya kan. Nah, ini ditarik turunnya nih, jadi biar gak sembarangan nih, ini 20 di sini, sampingnya 25 nih. Nah, ya kan. Aduh, sabar. Ya kan. Ini kan 90 di sini, Pak. Nggak apa-apa, kan itu skalanya nggak apa-apa salah. Yang ini nih, tampil ini. Ini, itu tuh guys. Kayak sana. Ini. Oke. Nah, pokoknya bedanya. Oke. MC-nya dia melengkung, ini lurus. Kan berdasarkan Oke. Ya, karena kita gak ada skala, jadi kita kan karena gambar gini ya, jadi kita langsung ngikutin perpotongan aja ya. Perpotongan MC turun ya kan, tarik untuk angka 20-nya baru tinggal tarik naik sampai ke titik sampai si garis demand baru ke kiri ya kan, untuk angka 90 price-nya. Ya, seperti yang ditampilkan di itu share screen. Bisa ya? Bisa teman-teman? Bisa ya? Halo? Bisa ya teman-teman? Tom. Oi. Tom. Itu yang 30 itu dari TC kan tadi 1000 tambah 30 Q itu kan? Iya, jadi 30 itu merupakan MC, hasil dari turunan TC. Iya, paham? Oke, thank you, Tom. Oke. Thank you. Ya, teman-teman. Itulah teman kita Tommy. Bisa ya? Sebenarnya yang dikerjakan oleh teman Tommy itu saya sudah di share screen ada ya?
Ya, betul nggak? Ini Ada, kalau di Pak. share screen namanya P Monopoly, tapi di New York. Nah, bisa ya teman-teman ya? Yang di share screen itu ada AC-nya, di sini nggak ada AC-nya. Teman-teman, bisa ya? Teman-teman? Bisa, Pak. Oke, jadi bedanya di sana MC-nya melengkung tuh di share screen tuh. Kalau ini karena mengikuti soal lurus ya lurus aja. Oke, jadi MC-nya berapapun key-nya MC-nya tetap 30. Jadi begini dia. Oke, ini adalah kuantitasnya. Kalau di share screen namanya key M. Betul nggak? Ke sini ada 90. Ini dia untuk New York. Nah, sekarang untuk Los Angeles. Dia kan permintaannya adalah apa tadi? Tentukan price maximum profit untuk pasar New York and pasar Los Angeles. Sekarang tentukan harganya untuk Los Angeles. Caranya seperti ini saja. Bedanya kayak masih kelihatan sini ya. Ini LE nih. QLE di inverse dia dapat PLE. Terus dicari TRLE-nya. Yaitu P kali dengan Q. Masih kelihatan ya sini ya? Masih kelihatan ya? Masih, Pak, tapi udah hampir kepotong. Terpotong. Oke, ini aja saya ganti. Caranya begini. Ini saya ganti nih. Yang dicarikan oleh Tomin tadi, saya ganti aja. Ini LE sekarang. Yaitu mana nih? 80 minus 2/3 PLE. Nah, seperti Tommy tadi, di inverse dia, P-nya depan nih. Yaitu, jadi saya sebut aja 2/3 P sama dengan 80 minus Q. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan sama-sama dikali 3/2, betul nggak? Ya, ini P. Ini 3/2 berapa? 1,5, betul nggak? Ini 3/2-nya 120. Ini LE. Gambar kayak Tommy tadi. Nah, TR-nya. TR 20 minus 1,5 Q LE kali Q. 120 Q minus 1,5 Q pangkat 2. Terus cari MR-nya. Silakan. Oke, silakan. Kerjakan ya yang di rumah ya, bertahap ya. Jadi sekarang siapa gantian? Ya, pojok ke sana. Kamu aja. Ya, nanti ya, kasih kesempatan dulu mereka kerjakan ya.
Teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang mau mengerjakan? Teman-teman, ada yang mau mengerjakan soal yang LE? Oke, teman kita yang di kelas ya, mau coba ya. Nama saya Cindy Claudia, saya ingin menjawab dari pertanyaan ini. Suara saya terdengar? Terdengar. Suara saya terdengar tidak? Terdengar sih. Aman. Terdengar kayaknya, Pak. Terdengar katanya. Nah, ini kan udah ketemu TR-nya itu 120 Ki dikurang 1,5 Ki pangkat 2. Jadi kita tinggal mencari MR yaitu turunan dari TR-nya. 100 menjadi 120 dikurang 3 Ki. Nah, ini kita bisa cari dulu untuk Ki sama MR-nya. Kita pakai permisalan, misalnya Ki-nya 0, kita akan mendapat MR-nya yaitu 120. Kalau MR-nya 0, Q-nya 120 bagi 3, 40. Kita masukin ke sini untuk garis MR-nya. 120 dengan 40. Ini untuk MR, L. Sampai di sini ngerti teman-teman? Ngerti. Oke, nggak dijawab berarti Paham. ngerti. Kan tadi di soal udah dikasih tahu C-nya itu sama dengan 1000 plus 30 Q. Nah, dari C ini bisa dicari MC-nya dengan menurunkan si C-nya. Jadi turunannya tinggal 30. MC sama dengan 30. Jadi kita di sini MRLA sama dengan MC, MR-nya sama dengan ini. 120 dikurang 3Q sama dengan 30. Bisa dicari 3Q sama dengan 120 dikurangi 30, 90. Q sama dengan 90 bagi 3, 30. Oke. 30. Ini MC-nya. Habis kita udah dapat Q-nya ini sama dengan, kita tinggal mencari P-nya. Turun ke sini ya. P-nya sama dengan, kita pakai rumus yang ini. 120 dikurang 1,5 Q. Kita masukkan Q-nya itu 30. P berarti sama dengan 120 dikurang 1,5 dikali 30. Berarti P sama dengan 120 dikurang 1,5 kali 30, 45. 120 dikurangi 45, 75. Ini nilai P-nya. Berarti di sini 30, ini 75. Udah, sampai di sini selesai. Ngerti teman-teman? Cindy mau nanya dong. Boleh mau nanya apa? Yang P itu yang dari persamaan TR tadi kan ya? Atau 1,5 yang dari mana ya? Yang ini. Itu Oh, tadi ini dari mana? ini. Kan kita masukinnya ke sini. Oh, Kita inverse dulu dari Q-nya. Q-nya sama dengan 80 dikurang 2/3 P. Kan tadi itu iya. dari soal. Nah, kita Iya, ini jadi ke depan. Iya benar. Sorry. Agak ini. Papan tulisnya agak ini. Jadi susah lihatnya. Thank you, Sin. Oh, iya. Apa? Udah. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Ngerti teman-teman? Ngerti sih. Makasih. Ngerti katanya. Teman-teman, demikianlah teman kita. Ada mau bertanya silakan. Oke. Jadi gini, yang saya tampilkan ini yang dikerjakan oleh teman kita 2 orang tadi sama si Tommy sama si Cindy itu mirip-mirip dengan yang di share screen. Jadi MC-nya itu sama dia, segaris nih. Itu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Yang share screen itu dari portal ya, pertemuan terakhir nih. Jadi dia laba maksimalnya adalah pada saat MR di New York sama dengan MC-nya. Karena kenapa kok MC-nya sama Pak Darwin? Ketika kita punya alat untuk memancarkan itu, ketika kita memutar film di bioskop itu, biaya untuk operasionalnya itu sama. Walaupun dia diputar hari Senin harganya murah, walaupun diputar hari Minggu harganya mahal, tetap aja biaya produksinya sama. Itu loh. Sama ini juga sama, dia sama ya. Nah, jadi inilah yang digambarkan. Pertanyaan A tadi sudah ditranslate oleh kawan kita tadi. Tentukan harga laba maksimal pada kedua pasar di New York dan LA dan berapa kuantitas outputnya sudah terjawab di sini. Kalau si perusahaan tersebut memberlakukan diskriminasi harga untuk pasar New York dia memproduksinya key-nya sebesar 20. Untuk New York ya. Untuk harga sebesar 90. Untuk pasar LA yang dikerjakan oleh kawan kita K-nya sebesar 30. Terus P-nya sebesar berapa? Perhatikan sini-sini. Harga untuk apa namanya? Harga untuk LA lebih murah daripada di New York. Betul nggak? Kan dia eksploitasinya cuma sanggup di sini. Tetapi kuantitasnya lebih banyak. Yang ini lakunya lebih banyak, 30.000 unit. Yang ini harganya lebih mahal, tapi kuantitasnya cuma 20.000 unit. Itulah yang dieksploitasi. Terus apa lagi? Maksimalnya kita cari sekarang. Ada pertanyaan yang di rumah? Ini kurang lebih sama yang ditampilkan, ini justru yang banyak salah yang di sini loh, yang di share screen nih. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang di rumah? Oke, sekarang kita cari labanya. Masih ingat laba rumusnya apa? Laba rumusnya apa? Profit. Profit rumusnya apa? If key New York equal 20 and then quantity LA equal berapa tuh? 30, 30, profit equal TR total minus TC total. Clear ya? TR total apa TR total? TR di New York ditambah TR di LA dikurang dengan total cost-nya. Oke, total di New York berapa? P New York dikali dengan Q New York ditambah PLA dikali dengan QLA terus dikurang dengan TC-nya. Cari. Oke, kita masukkan nih. P New York berapa biar cepat? Yang di rumah? Ya, ini kita ya. 90 Pak. 90. Kali 20. 20. ditambah dengan, tambah nih ya, ditambah ya. PLE berapa? 75. Dikali dengan, dikurang dengan TC. TC-nya kan ini tadi nih, mana TC-nya? TC, saya tulis ini TC ya. TC sama dengan 1000, berapa tadi? Tambah 30 Q. Nah, Q-nya itu kan jelas nih. Q itu adalah Q New York tambah Q LA kan? Adalah berapa tadi? 20 tambah dengan 30 sama dengan 50 ya. Jadi 1000 tambah 30 kali dengan 50. Cari TC-nya.
Cari TC-nya. 2,5. 2.000 kali 1.500. Ini 2.500 teman-teman. Gitu loh. $1.800 tambah 2.250 dikurang dengan 2.500 sama dengan 1.550. Ini dapat. Oke, kalau itu diskriminasi harga. Pertanyaan B-nya tadi apa tadi? If satelit Pentagon diberlakukan, apa Tom? Pertanyaan B Tom. Pertanyaan B-nya. Hah? Ya iyalah banyak. Ya, apa tadi? Baca Tom. Kamu nih. Sebagai konsekuensi ada new satelit baru yang diluncurkan oleh Pentagon. Oke, stop. Jadi ulang ini nih. Jadi kalau ada satelit baru teman-teman yang diluncurkan Pentagon ini, bahwa kalau demikian orang New York bisa harganya harga LA, dia pakainya di New York gitu. Misalnya contoh gini nih, misalnya ada perusahaan televisi yang menjual jasanya di Jakarta dan Bandung. Harga di Bandung itu lebih murah dibandingkan Jakarta. Nah, karena bisa dibawa kemana-mana nih, maka orang belinya di Bandung murah, dia bawa ke Jakarta. Orang di Jakarta juga bisa bawa ke Bandung gitu loh. Jadi nggak ada gunanya diskriminasi harga. Maka itu sekarang tanpa diskriminasi harga. Ngerti maksudnya teman-teman? Berapakah harga jualnya untuk New York sama LA? Kita cari nih untuk pertanyaan B. Teruskan. Pertanyaan B. Tanpa diskriminasi harga. B. Tanpa diskriminasi harga. Maka apa syaratnya? Tanpa diskriminasi harga apa syaratnya, teman-teman? Tanpa diskriminasi harga apa syaratnya? Tanpa diskriminasi harga maka P1 P New York sama dengan PLA sama dengan P saja. Lihat teman-teman, maka kalau begitu Q totalnya Q New York tambah Q LA. Q New York tadi berapa Q New York? Ini tadi berapa nih? Ini 50 ya? Ini yang ini tadi. 50 tambah minus 1/3 Q New York. New York. Ditambah KLA. Ini ya. 80 dikurang 2/3 P. LE. Karena ini salah nih New York nih. Nah, New York. Ini LA. Dijelas di sini nih, tanpa diskriminasi harga, without price discrimination. Harga sama. Maka P New York sama PLE sama. Jadi teman-teman, maka ini kita anggap aja P sama P. Tanpa ada New York sama LE. Harga disamakan. Clear teman-teman ya? Terus berapa nih? Ini tambah ini berapa? Ini tambah ini minus 1/3, minus 2/3. Ayo dong. Ayo cepat. Berapa? Minus 3/3. Minus 3/3 adalah minus P. Maka kalau gitu kita cari nih. Yang namanya TC adalah 1000, berapa tadi? Ditambah 30 Q. Maka MC-nya adalah 30. Yang namanya MR, kita cari nih, sedangkan ya. P sama dengan 130 minus Q. Maka TR-nya tanpa diskriminasi harga ya, yang B ya.
Maka ini P-nya 130 minus Q kali Q-nya. Q-nya berapa? Q. Ngerti teman-teman? Maka 20 Q minus Q pangkat 2. Maka cari MR-nya. MR-nya berapa? 130 minus 2 Q. Ini MC-nya, tanpa diskriminasi harga ya. MR sama dengan MC. MR-nya 130 minus 2Q, MC-nya 30. Nanti cari Q-nya, cari P-nya, hitung labanya, bandingkan. Lebih baik perusahaan tersebut berlaku diskriminasi harga atau tidak. Karena dahulu pernah terjadi di melayani misalnya dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Batam atau ke Sumatera Utara, ke Medan sana, dulu pernah diberlakukan harga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang itu semua sama. Jadi kenapa? Karena memang diberlakukan diskriminasi harga lebih untung kalau dia tanpa diskriminasi harga. Nanti Anda bandingkan. Lebih baik diskriminasi harga atau tanpa diskriminasi harga? Clear teman-teman semua? Clear ya? Oke, kalau demikian ada pertanyaan yang di rumah? Cari sendiri ya sampai sini ya. Pertanyaan C-nya juga. Ya. P-nya masukin lagi nih. Kan ini P-nya nih. Dapat lakinya. Dapat ke sini kayak tadi. Dapat kita. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman? Pak. Ada pertanyaan teman-teman? Saya Pak. Ya. Ya. Yang itu Pak, saya mau nanya yang minus 1.550 itu gimana ya bisa jadi minus? Baik. Yang ini ya? Yang ini ya? Iya Pak, Ini itu ya? minusnya gimana? Jadi ini, cari TR1 nih. Kan ini 1.800. TR1 apa? TRY New York. Anggaplah ini PR1 nih. P kali New York. Kan 90 kali 120, 1.800 kan? Ngerti ya? Ngerti ya? Iya Pak. Ini kan PLE kan tadi 75. 75 kali 30, 2.250. Jumlahkan aja nih. Jadi 4.050 rupiah. Tom, kamu salah Tom. Salah nih. Ini jumlahnya berapa? 4.050 dikurang 2.500. Oh, iya Pak, hasilnya. Jadi 4 nih saya tulis ya. 4.000 dikurang dengan 1.500 4.050 dikurang dengan 2.500. Berapa hasilnya? 1.550 Pak. Ya, itulah hasilnya. Yang ini kan maksud pertanyaannya kan? Iya, di situ ada minus soalnya. Ya. Ada minusnya yang di papan Pak. Saya agak bingung tadi. Oh enggak, tanpa minus. Ini tanpa minus. Ya. Nanti kalau soalnya bandingkanlah lebih baik diskriminasi harga atau tanpa, ya orang ekonomi berdasarkan keuntungannya dia. Ngerti ya? Ya, teman-teman semua ya. Kalau Anda pilih pacar, bandingkanlah si A dengan si B sama-sama naksir Anda nih. Oh si A ini ganteng, tapi uangnya kurang. Si B kurang ganteng, tapi uangnya banyak. Nah itu bandingkanlah. Keputusannya mana? Yang si A atau si B? Betul teman-teman? Pak, saya mau nanya. Itulah perhitungan menentukan pacar secara ekonomi. Pak, saya mau nanya. Tapi Pak Darwin, saya cinta tanpa memandang harta. Makan katanya makan itu cinta. Baik, ngantuk di rumah ya. Selamat siang ya, sampai ketemu ya. Selamat siang, saya kayaknya dicuekin ya. Oke, kita tutup ya. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Selamat Ya, siang. selamat siang ya. Teman-teman yang cowok mana? Selamat siang, terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu ya teman-teman semua ya.